Gak ngeh dengan ajaran agama sendiri. Agama adalah cara untuk mengatur perilaku manusia agar menjadi baik, yaitu perilaku yang berguna buat diri sendiri dan buat orang lain atau pihak lain di luar diri, termasuk berguna buat alam sekitar. Pernyataan ini bukan diambil dari dalil agama, tapi dari pikiran yang sehat. Pikiran sehat itu hendaknya mendasari dalil atau ajaran agama, bukan sebaliknya, ajaran agama yang justru dimaknai salah sehingga mengerdilkan akal sehat. Agama itu banyak, ada agama wahyu dan ada pula agama bumi. Agama bumi adalah agama yang ditemukan dan disebarluaskan oleh si pembawa agama. Agama wahyu diyakini oleh masing-masing pemeluknya sebagai agama yang diturunkan dari Tuhan, yang adalah merupakan wahyu Tuhan. Kenapa dikatakan diyakini? Karena agama wahyu itu banyak dan masing-masingnya tidak persis sama. Agama wahyu berasal dari kata nabi, kata si pembawa agama, kata buku suci. Tidak ada saksi dari turunnya wahyu Tuhan kepada nabi. Salah satu agama meyakini atas si pembawa agama, di mana ajaran agama berasal dari firman-Nya, maka diyakini bahwa si pembawa agama itu adalah Tuhan itu sendiri. Secara logika, Tuhan bukanlah sosok ataupun pribadi, dan yang mutlak, yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, dan yang tidak tercipta itu memang benar-benar ada. Semua agama di Indonesia mengakui pengetahuan ini, hanya saja pemahamannya berbeda-beda. Tentunya yang disebut Tuhan itu ada di luar alam semesta, baik alam semesta nyata maupun alam yang tidak kasat mata atau alam gaib. Dan sosok pribadi atau makhluk itu keberadaannya di alam semesta. Akan tetapi karena dipahami bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, maka bisa saja Tuhan itu berada di mana-mana, termasuk di dalam alam semesta. Semua agama memahami bahwa Yang Maha Kuasa itu ada, yang mana sebagai penentu dari semua akibat atau penentu semua yang terjadi, yaitu sebagai penentu semua kejadian. Tuhan juga diidentikan sebagai hukum atau aturan alam yang berlaku buat alam semesta beserta segala isinya. Adalah hukum yang maha kuasa, yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga dengan demikian, sebagai contoh penyikapannya adalah jika kita berdoa dan berharap agar apa yang kita inginkan dapat terwujud, maka seyogianya dibarengi dengan upaya nyata dari kita untuk mewujudkannya. Hukum alam yang maha kuasa itu contohnya adalah api itu panas. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Menanam mangga itu akan menghasilkan buah mangga. Perbuatan baik akan mendatangkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, perbuatan jahat akan menghasilkan penderitaan, yang merupakan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Hukum alam lainnya adalah hukum gravitasi, hukum kelistrikan, timbul dan lenyapnya kesadaran, kekuatan pikiran, kemampuan membaca pikiran orang lain, kewaskitaan, kemampuan mengetahui kehidupan masa lampau, dan sebagainya. Kesemuanya itu digolongkan ke dalam 5 jenis hukum alam, yang dapat Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tonton videonya di channel ini yang berjudul Pancaniyama. Kembali ke pembicaraan sebelumnya, bahwa semua ajaran agama itu, baik agama bumi maupun agama wahyu, pastinya ajarannya diperoleh dan disebarluaskan oleh si pembawa agama. Sekarang ini masing-masing ajaran agama tentang kebenarannya diyakinkan atau ditekankan oleh tokoh-tokoh agama yang bersangkutan, oleh guru agama dan juga oleh pemeluk agama masing-masing. Yang jelas semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama akan membawa kebaikan jika diamalkan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah akal sehat. Agama adalah jalan untuk menuju ke tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah meninggal dunia, atau kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, semua agama itu baik dan layak untuk dianut dan diamalkan, karena tujuannya sama.
Oleh karena itulah maka pemerintah mengakui dan mengizinkan 6 agama untuk dianut oleh rakyat Indonesia. Bebas untuk dipilih, dianut, dan diamalkan oleh masing-masing orang atas dasar kecocokan masing-masing. Yang pedoman utamanya adalah perbuatan baik yang tidak boleh dikesampingkan. Tidak ada alasan yang dapat diterima menjalankan perintah agama dengan berbuat jahat, menyakiti dan atau merugikan pihak lain. Ketika tidak melanggar hukum, itu adalah sebagai tanda bahwa pengamalan ajaran agamanya ada pada track yang benar, ada pada jalan yang benar. Sekali lagi, jika ada praktek menjalankan perintah agama tapi menimbulkan ketidaknyamanan sosial, menimbulkan ketidaknyamanan banyak orang, maka sudah pasti yang bersangkutan telah salah dalam menjalankan perintah agamanya. Mereka harus sadar tentang hal tersebut, dan jika tidak sadar juga, maka yang berwajib atau negara berhak untuk mengamankan mereka sebelum terjadi kerusuhan horizontal. Di negara yang mengakui banyak agama, maka toleransi beragama harus ditegakkan. Karena semua agama seperti yang sudah saya katakan tadi adalah mengajarkan kebaikan. Jika ada yang tidak setuju dengan toleransi, tentu saja mereka itu dipersilakan untuk hengkang ke negara lain. Sekarang ini di era digital, di mana IT telah berkembang pesat, di era internet, di mana dunia sudah bertambah satu lagi yaitu dunia maya, maka semuanya sudah serba terbuka. Tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi atau disembunyikan. Semua serba terbuka, terbuka menembus ke segala pelosok dunia. Maka mestinya sudah tidak ada lagi orang dungu di bidang spiritual atau dungu dalam menjalankan perintah agama. Masing-masing harus menjadi orang yang canggih juga. Jangan sampai tertinggal dan menjadi bulan-bulanan orang-orang yang dengan piawainya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kehadiran dunia maya. Semua informasi sekarang ini dapat dengan mudahnya diakses atau diperoleh oleh semua orang. Untuk itu marilah jangan juga merasa paling benar sendiri. Banyak-banyaklah belajar, termasuk belajar bagaimana bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih arif. Belajarlah kritis dan belajar juga tahan kritikan, karena sudah belajar menjadi orang yang lebih bijaksana dan lebih kuat dan tahan banting, bukan? Kalau punya sedikit saja pertanyaan yang mengganjal atau merasa aneh dengan pendapat orang lain, cobalah untuk mencari tahu kira-kira apa alasan orang tersebut hingga mempunyai pendapat atau pemahaman seperti itu. Carilah jawabannya di dunia maya, supaya kita menjadi tahu dan dapat memaklumi jalan pikiran orang yang dimaksud. Kalau kita semua mau mencari jawabannya terlebih dahulu di dunia maya sebelum bertindak, maka diharapkan semua bisa saling memaklumi dan memahami pihak lain, sehingga semua menjadi bijaksana, menjadi arif. Yang tadinya hobi menghujat dan menyalah-nyalahkan pihak lain, menjadi mampu berdiskusi atau bertanya kepada ahlinya, mampu saling menghormati, saling menghargai, dan bersahabat dengan baik dalam kemanusiaan. Sehingga dengan demikian terwujudlah persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh, Indonesia yang maju, Indonesia yang dikagumi dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di seantero dunia nyata dan juga dunia maya. Hanya dengan akal sehat dan dengan menjalankan perintah agama secara sehat pula lah, secara baik dan benar, maka semua persoalan dunia ini sekaligus persoalan akhirat dapat diselesaikan dan dibangun secara baik dan benar. Demikianlah uraian video ini yang berjudul Gak Ngeh dengan Ajaran Agama Sendiri. Jika Anda tidak sependapat atau ada ganjalan dari uraian video ini, silahkan menulis komentar untuk ditanggapi yang merupakan diskusi yang baik sebagai penambah wawasan kita semua. Semoga video ini bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri video ini. Sampai bertemu kembali di channel ini di video yang lain. Bye-bye. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu
kasihku padamu. Berjalan di tepi pantai, tertiup angin berhembus, sejukkan hati, damaikan diri, melihat biru. Bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini kan bersamamu, telah ikat janji. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Telah ku berikan semua, telah ku rasakan bersama, sampai terhenti nafasku ini hanyalah untukmu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu.